Saldo ATM milik Heru masih tersisa 57 juta. Entah berapa gaji Heru per bulannya. Kusuma menduga ini bukan gaji sebulan, mungkin sudah beberapa bulan menumpuk di saldo ATM. Gaji untuk karyawan perusahaan biasanya paling banyak 20 juta. Mungkin saja ini gaji beberapa bulan. Lihat saja mas, akan aku kuras habis uangmu itu, tekan Kusuma. Wanita itu kembali ke aplikasi hijau. Dia melihat menu pengaturan dan memang di sana tertera dengan jelas jika kontaknya di-privat oleh Heru. Ia segera membuka privat tersebut. Toh juga Heru tak akan tahu lantaran mode dilihat sudah tak berwarna. Itu artinya Heru juga tak akan pernah tahu siapa-siapa yang akan melihat status WhatsApp yang ia buat. Dengan begini, aku bisa memantau segala status yang dibuat oleh Mas Heru. Kusuma sudah mengembalikan ponsel itu di tempatnya semula. Ia merenung seraya menunggu Heru selesai mandi. Mungkin selama ini para rekan kerja di kantor mengira bila Heru masih sendiri, dengan artian belum menikah. Jadi sama sekali tak ada yang tahu jika Kusuma adalah seorang istri dari sosok Heru. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka, membuat Heru menaikkan sebelah alisnya ketika mendapati istrinya yang sedang melamun. Gak masak dek, Kusuma menggeleng sebagai jawabannya. Hal ini sukses membuat Heru mendengus sebal. Sudah lapar, tapi istrinya sama sekali tidak mau masak. Sialan memang. Terus, kerjaan kamu dari tadi cuma melamun kayak gini. Ngertiin suami dong, harusnya masak, bukan melamun, bentak Heru yang sudah di luar batas. Kusuma meremat ujung baju yang ia kenakan. Rasanya ingin sekali mengatakan tentang kebusukan Heru sendiri. Namun, wanita itu berusaha untuk menahan. Aku melamun juga karena kamu, Mas. Setidaknya kalau kasih nafkah cuma 1.500.000, biaya bahan makanan Mas tanggung sendiri. Aku itu persis kayak ART ketimbang istri. 1.500.000 cuma bisa buat beli bahan masakan. Itu pun kalau sehari cukup keluar uang 50.000. Napas Kusuma sudah menggebu. Heru terlihat kelabakan. Dia kira diamnya Kusuma beberapa saat yang lalu sama sekali tak masalah jika diberi uang bulanan yang berjumlah 1.500.000. Kamu kira sabun mandi, odol sama sampo nggak beli mas? Belum juga skincare punyaku. Kalau aku nggak pakai skincare, nanti ujung-ujungnya mas sendiri yang ilfil dan menuntut lebih. Apa kabar ucapan mas beberapa hari yang lalu yang menuntut aku selalu cantik kalau keluar rumah? Kusuma masih terus mengoceh. Masa bodoh jika sampai telinga Heru panas. Dia hanya ingin mengeluarkan segala keluh kesah selama dia menjadi seorang istri. Dituntut ini dan itu, tapi nafkah yang diberi sama sekali tidak memadai. Dek, apa? Mau protes mas? Sekarang terserah kamu mau makan apa, beli saja di warung, potong Kusuma dengan cepat. Wanita itu gegas keluar dari kamar, lebih memilih untuk pergi dari rumah, hanya sekedar untuk mencari udara segar. Terlalu dongkol sebenarnya ketika mengingat si pelakor saja dibelikan emas dan tas seharga 35 juta. Dia yang istri justru kalah telak, bahkan seperempatnya saja tidak ada. 1.500.000 cuma dapat emas 2 gram, itu pun kalau harga emas cuma 700 lebih. 35 juta dapat berapa gram? Gerutu Kusuma sembari menitikkan air mata. Apa Kusuma memang terlalu dangkal untuk memutuskan menerima pinangan dari Heru 2 tahun yang lalu? Apa keduanya saat itu sebenarnya sama-sama belum siap, hingga bertengkar saja ujung-ujungnya ke masalah uang? Padahal mereka sama sekali tak kekurangan uang, hanya saja Heru lebih memprioritas pelakor ketimbang istri. Dasar laki buaya darat. Beberapa hari ini, Kusuma terus saja mendiami suaminya. Bahkan, Kusuma lebih jarang di rumah, lantaran dia berusaha untuk menafkahi diri sendiri. Lantaran nafkah dari Heru hanya cukup untuk dibelikan beras beserta sayur mayur. Kusuma juga melakukan hal ini supaya Heru sadar dan lebih memprioritaskan dirinya. Setidaknya, uang bulanan ditambah. Sudah pasti Kusuma bahagia bukan main. Kamu dari mana saja, dek? Kenapa baru pulang sih? Gerutu Heru yang sudah berkacak pinggang di depan pintu.
Kusuma bahkan sampai terlonjak kaget. Dia tak menyangka bila jam 7 malam Heru sudah ada di rumah. Biasanya pulang jam 11 atau bisa saja tidak pulang. "Minggir, aku mau masuk," tegas Kusuma tanpa sudi menoleh ke arah Heru. Heru mengeraskan rahangnya. Cukup sudah kesabarannya selama ini. Setiap hari hanya dimasakkan sayur bening dan sambal orek. Didiami oleh Kusuma. Amarah Heru sudah meletup. "Sini kamu, Dek. Selama ini Mas sabar hadapi tingkah kamu yang kekanakan kayak gini. Mas kasih kamu pelajaran." Heru menyeret Kusuma sampai ke lantai 2, tepatnya masuk ke dalam kamarnya. Wanita itu dilempar di atas ranjang, sementara Heru mulai menanggalkan kaos. Kusuma yang melihat hal tersebut langsung meneguk ludah dengan susah payah. "Berapa bulan kita tidak melakukan hubungan badan, Dek?" Terlihat Heru sedang menyeringai hingga membuat Kusuma geleng-geleng kepala. Kusuma berusaha untuk bangkit, tapi langsung ditahan oleh Heru. "Aku nggak mau ya, Mas," jerit Kusuma terlihat berlebihan di mata Heru. Apalagi penolakan itu membuat Heru gelap mata dan justru merasa tertantang. Pada akhirnya, malam itu juga Heru dan Kusuma melakukan hubungan suami istri atas paksaan dari Heru. Lelaki tersebut menghajar istrinya di ranjang dengan begitu buas hingga keduanya kelelahan dan tidur. Pagi harinya, Kusuma mengerja pelan. Matanya memanas ketika dia mengingat kejadian malam tadi. Apalagi sekarang ini, tangan Heru masih melilit erat di perutnya. "Bajingan kamu, Mas, beraninya menyentuhku setelah sering bermain dengan wanita lain. Aku jijik, Mas." Sayangnya, jeritan itu hanya Kusuma keluarkan di dalam hati. Ia segera menyingkirkan tangan Heru dan gegas bangkit. Masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Beberapa saat kemudian, Kusuma keluar dengan handuk yang melilit erat di tubuhnya. "Jangan lupakan rambut yang basah karena sehabis keramas." "Bagaimana permainan Mas semalam, Dek? Punya kamu enak sekali karena sudah lama tidak Mas pakai," kekeh Heru dengan noda penuh dengan godaan. Kusuma sama sekali tak menjawab ucapan dari Heru, lebih memilih untuk segera berganti pakaian. "Ini, Mas kasih uang 5 juta buat tambahan bulan ini. Hitung-hitung, kamu sudah nyenengin Mas tadi malam," ucap Heru seraya meletakkan uang cash 5 juta di atas nakas. Apa seperti ini cara main pelakor itu? Memberi servis terbaik dan mendapatkan uang? Astaga, aku bahkan seperti seorang jalang saja. Batin Kusuma terlalu miris. Namun, wanita itu tak akan protes lantaran takutnya Heru justru mengambil kembali uang 5 juta tersebut. "Nanti teman Mas mau mampir. Kamu masak yang enak ya. Kan sudah Mas kasih uang banyak. Bisa kita bertemu sebentar di restoran A. Setidaknya aku ingin membantumu untuk segera bebas dari Heru. Itu pun jika kamu memilih untuk berpisah dan memberi balasan yang setimpal. Jika memang ingin terus mempertahankan rumah tanggamu, cukup sampai di sini saja bantuan dariku." Kusuma merasa bimbang ketika membaca pesan tersebut. Bukan karena apa, hanya saja dia tadi juga mendapat pesan dari Heru untuk di rumah saja dan menyiapkan makan siang untuk temannya yang akan mampir. "Mungkin aku balas nanti saja. Untuk sekarang, lebih fokus masak dulu untuk Mas Heru dan temannya. Siapa tahu dia mau memperkenalkan diriku sebagai istrinya di hadapan teman-temannya," ucap Kusuma yang memilih untuk menyimpan ponselnya. Wanita itu mulai berkutat dengan bahan-bahan dapur. Dia akan membuat banyak menu makanan, karena ini kali pertamanya teman Heru akan mampir. Tentu saja Kusuma akan memberikan kesan baik untuk mereka nanti. Bahkan sudah hampir 1,5 jam dia sudah berkutat di dapur. Jika nanti aku bisa kenal dekat dari salah satu temannya Mas Heru, sudah pasti aku bisa memata-matai Mas Heru ketika dia di kantor. Ternyata ada maksud terselubung yang akan Kusuma rencanakan. Ini juga demi memantau suami nakalnya itu. Jujur, perasaan Kusuma seperti sudah terkuras habis ketika mendapati perselingkuhan Heru. Bukan hanya perselingkuhan, tapi sikap lelaki itu tadi malam seperti membuat harga diri Kusuma jatuh terlalu dalam. Bayangkan saja, setelah Heru menidurinya, seenaknya lelaki itu memberi uang, persis seperti menyewa jalang. "Dek, Mas pulang, makanannya sudah siap."
Kusuma tersentak kaget ketika mendapati suara dari Heru. Untung saja segala hidangan sudah selesai dia masak. Buru-buru wanita itu mencuci tangan dan gegas menghampiri Heru di ruang tamu. "Sudah pulang, Mas," ucapan Kusuma terhenti bersamaan dengan langkah kaki yang juga terhenti. Kejutan macam apa ini? Bukannya Heru bilang temannya akan mampir. Kusuma kira teman dalam artian teman kerja, tapi yang datang justru teman ranjang. "Pembantu kamu, Ru?" Pertanyaan tersebut sukses membuat Kusuma tersadar dari keterkejutannya. Bukan, Sar, ini istriku," ucap Heru sedikit merasa tak enak dengan Kusuma. Iya, yang dibawa oleh Heru adalah Sarah, kekasih gelap dari lelaki itu. Kusuma bahkan tak habis pikir pada suaminya. Bisa-bisanya lelaki itu nekat membawa wanita lain ke dalam rumah ini. "Ini yang Mas sebut teman?" tanya Kusuma yang sebenarnya risih ketika ditatap sedemikian rupa oleh Sarah. Ini adalah pertemuan pertama antara istri sah dengan seorang pelakor yang berkedok sebagai teman. Sibuk-sibuk Kusuma memasak, ternyata demi memberi makan si pelakor. Brengsek memang. Tahu begitu Kusuma tak perlu repot memasak dan memilih untuk pergi menemui seseorang. "Iya, ini teman baik Mas. Kalian kenalan dong supaya tambah akrab," kekeh Heru yang berusaha untuk santai. Namun, sepertinya dua wanita itu sama-sama enggan untuk sekedar berjabat tangan. "Tambah akrab," katanya. "Apa dia berniat untuk memberiku madu tanpa mau menceraikan diriku?" Batin Kusuma kepalang marah. "Gak usah jabat tangan ya, kayaknya bau bawang. Perkenalkan, namaku Sarah, teman dekat Mas Heru yang sangat pengertian." Sarah terdengar menekan kata terakhirnya. Hal ini sukses membuat Kusuma tertawa sarkas dalam hati, mulai memandang sengit ke arah suaminya. Apalagi wanita itu sempat melirik perhiasan dan tas mewah yang dikenakan oleh Sarah. Jelas-jelas itu adalah pemberian dari Heru. "Kusuma, istri dari Mas Heru, selamat datang ya Mbak Sarah. Saya tidak menyangka jika teman suami saya cantik seperti Anda. Memuji sedikit tidak salah bukan? Biarkan untuk sekarang ini," Kusuma merendah. Juga melihat bagaimana angkuhnya seorang Sarah ketika dipuji sedemikian rupa. "Jelas cantik dong, kan sering perawatan supaya laki betah," kekeh Sarah sembari terus menilai penampilan Kusuma yang menurutnya sangat kumuh dan kampungan. Heru yang menyaksikan semua itu hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Niat hati membawa Sarah datang supaya bisa akrab dengan Kusuma. Tapi justru sepertinya keduanya langsung mengibarkan bendera perang, walau dengan cara yang halus. "Ya sudah, Mas mau makan siang dulu sama Sarah. Kamu lebih baik mandi dulu." Entah Heru sadar atau tidak, tapi lelaki itu langsung menggandeng tangan Sarah untuk masuk ke dalam area dapur. Setetes air mata Kusuma jatuh tanpa diminta. Namun, wanita itu segera mengusapnya dengan kasar. Tangannya sudah terkepal dengan kuat. Sampai di sini, Heru sudah terlewat batas dengan berani membawa selingkuhannya datang ke rumah. Ini memang rumah milik Heru. Tapi tetap saja, Kusuma juga berhak, karena di sini dirinya yang merupakan istri sah secara hukum dan agama. "Akan kubuat kamu dan selingkuhanmu menderita, Mas. Itu janjiku untukmu," tekan Kusuma yang tak main-main. Dia bukan wanita bodoh yang seenaknya bisa ditindas dan dipermainkan. Maka dari itu, dia akan membuktikan segalanya kepada Heru dan Sarah. Wanita itu mulai masuk ke dalam kamar, berniat untuk membersihkan diri, dan rencananya ia akan pergi ke restoran A untuk menemui seseorang. Tak butuh waktu lama, Kusuma sudah siap dengan balutan mini dress lengan pendek berwarna pink dusty. Jangan lupakan make up natural yang justru semakin membuat wajah Kusuma semakin rupawan. Setidaknya Kusuma tak harus menggunakan bedak 5 cm untuk membuatnya terlihat cantik. Contohnya seperti Sarah. Mengingat sosok Sarah saja sudah membuat Kusuma jengah bukan main. Sebenarnya apa kelebihan Sarah sampai Mas Heru kepincut seperti itu? Kusuma tersenyum masam. Ia mulai keluar dari kamar dan berjalan menuju dapur. Niat hati ingin pamit,
tapi justru mendapati pemandangan yang merusak mata. Di sana, Sarah dan Heru terlihat suap-suapan, sangat romantis sekali, sampai Kusuma sedikit iri. Pasalnya saja, Heru tak pernah berlaku seperti itu kepadanya. Wah, kalian berdua akrab sekali ya, sampai-sampai makan saja pakai acara suap-suapan. Kalimat sarkas dari Kusuma sukses membuat tubuh Heru menegang. Sementara Sarah terlihat acuh tak acuh. Sayang, kamu selesai mandi? Ucap Heru yang seperti kehilangan kata-kata lain selain mempertanyakan hal konyol seperti itu. Jelas-jelas outfit Kusuma sudah berbeda seperti sebelumnya, yang hanya mengenakan daster rumahan. Lanjutkan saja mas, aku mau pamit keluar. Buat Mbak Sarah juga kalau sudah selesai makan. Jangan lupa piringnya dicuci ya. Masa maunya cuman makan gratisan aja? Aku pamit, assalamualaikum. Kusuma gegas pergi, dan bahkan Heru maupun Sarah sama sekali tak menjawab salam pamitnya. Benar-benar laknat dua orang itu. Sementara di sisi lain, wajah Sarah sudah cemberut. Wanita itu bersedekap dada dan menatap bengis ke arah Heru. Kamu katanya cuma sayang sama aku, tapi nyatanya apa? Kamu justru panggil si Kusuma itu pakai embel-embel sayang. Aku nggak suka ya, Heru, bentak Sarah merajuk. Heru lantas menenangkan Sarah dengan cara memeluk wanita itu. Bagaimanapun juga, kamu harus akrab dong sama dia. Kamu kan sudah sepakat kalau nanti mau jadi madunya Kusuma, bisik Heru berusaha untuk menenangkan Sarah. Kenapa nggak kamu ceraikan saja sih, Ru? Terus kamu nikahin aku, protes Sarah yang sepertinya mulai serakah. Ya nggak bisa gitu, Kusuma aku pertahankan supaya kita nggak repot-repot sewa ART. Bagian dia nanti bersih-bersih rumah dan masak, sementara kamu nanti yang ngandung anakku. Tahu sendiri kan, kalau Kusuma sampai sekarang nggak hamil-hamil. Kekeh Heru penuh dengan rayuan maut.